Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 1 mata kuliah praktikum ibadah yang diampu oleh Bapak Rahman Afandi SAGMSI akan menjelaskan bagaimana tata cara mensucikan benda yang terkena najis. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh anggota-anggota kelompok 1 yang lain. Yang pertama ada Afnan Rismawati dengan NIM 2141104051158. Saya sendiri Ayala Sinedina Murtasika dengan NIM 2141104050089. Ada Kamalia Ika Putri dengan NIM 2141104050083. Ada Kholisna Aliatus Zahra Azizah dengan NIM 2141104050098 dan ada Susana Putri Rahma dengan NIM 2141104050093. Baik, yang pertama yaitu pengertian najis. Najis secara bahasa Arab bermakna al-qadharah yang artinya adalah kotoran. Sedangkan menurut istilah, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya sholat tanpa ada hal yang meringankan. Menurut Al-Malikiyah, najis adalah sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Selanjutnya, dalil tentang najis. Dalam fikih, najis dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Sebagaimana ditulis oleh para fuqaha dalam kitab-kitabnya, yang salah satunya oleh Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah, yang artinya najis ada 3 macam, mughaladoh, mukhafafah, dan mutawasitoh. Najis mughaladoh adalah najisnya anjing dan babi beserta anaknya atau salah satu dari keduanya. Najis mukhafafah adalah najis dari air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu dan belum sampai usia 2 tahun. Sedangkan najis mutawasitoh adalah najis-najis lainnya. Macam najis yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini merupakan najis ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali air susu ibu. Bagaimana cara menghilangkan najis mukhafafah? Yaitu yang pertama, hilangkan terlebih dahulu zat air kencing tersebut menggunakan lap atau tisu. Kemudian, percikan air ke seluruh bagian najis. Boleh menggunakan air yang tidak mengalir dan kemudian lap air tersebut hingga kering. Selanjutnya adalah dalil mengenai najis mukhafafah yang dijelaskan pada hadis berikut ini. Wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yughsilu minal baulil jariyah wa yurashu minal baulil hulam. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa shahahul al-Hakim. Artinya dari Abu Samah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bekas air kencing bayi perempuan itu harus dicuci dan bekas air kencing bayi laki-laki cukup diperciki dengan air. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i oleh Hakim. Hadis ini dinilai sahih. Berikut ini adalah cara menghilangkan najis mukhafafah. Ini merupakan air kencing bayi yang belum genap berusia 2 tahun dan belum memakan apapun selain air susu ibu. Cara menghilangkannya yang pertama, kita ambil lap ataupun tisu dan menghilangkan najis yang terlihat. Menghilangkan najis terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah, percikan air ke seluruh bagian yang terkena najis secara merata. Jika sudah, kita lap kembali. Selesai seperti itu. Jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah. Ini adalah contoh najis mukhafafah, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, cara mensucikannya yaitu pertama-tama kita alirkan kain yang terkena najis dengan air suci dan mensucikan sampai bersih. Nah, cukup. Jika dirasa najisnya sudah hilang, maka kita bisa menyucinya dengan sabun dan membersihkannya kembali. Sudah. Najis mutawasitoh, di mana najis mutawasitoh adalah najis sedang dan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu najis hukmiyah dan yang kedua ada najis ainiyah, di mana najis hukmiyah itu
adalah najis yang tidak nyata bau, warna, dan zatnya. Sedangkan najis ainiyah adalah kebalikan dari najis hukmiyah, yaitu najis yang nyata bau, warna, dan zatnya. Untuk contoh najis mutawasito itu ada nanah, darah, kotoran hewan, maupun air kencing. Untuk dalilnya, wa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifati al-masjid fazajarahu annasu fanahahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubi mim ma'i fa ahriqa alaihi muttafaq alaih. Selanjutnya, cara mencucikan najis mutawasito. Cara mencucikan najis mutawasito ini adalah dengan cara dihilangkan terlebih dahulu najisnya, kemudian dibasuh menggunakan air bagian yang terkena najis sampai warna, bau, dan rasanya hilang. Biasanya, air yang digunakan untuk mencucikan najis ini adalah air mutlak. Contohnya kayak air hujan, air sungai, air laut, air telaga, dan setiap air yang keluar dari bumi. Saya akan mencontohkan bagaimana cara membersihkan najis mutawasito. Ini merupakan contoh najis aniyah, yaitu kotoran ayam. Sebelum kita membersihkan najis ini, terlebih dahulu kita menandai najisnya menggunakan spidol ataupun sejenisnya agar najisnya tidak terkena oleh orang. Selanjutnya kita hilangkan terlebih dahulu najisnya menggunakan kain ataupun tisu ataupun benda yang ada di sekitarnya. Setelah dihilangkan najisnya, tempat ini masih terdapat najis hukmiyahnya. Selanjutnya, untuk menghilangkan najis hukmiyahnya, maka kita menggunakan kain ataupun tisu yang basah. Di sini saya menggunakan tisu yang basah untuk menghilangkan najis hukmiyahnya. Untuk mensucikan tempatnya, maka disiram menggunakan air secukupnya. Diulang hingga bau dan najisnya hilang. Setelah disiram, maka kita keringkan tempatnya menggunakan tisu ataupun lap yang bersih. Lakukan hingga tempat ini kering dan baunya hilang. Terima kasih. Selanjutnya, najis mukhaladoh. Yang pertama, ada pengertian dari najis mukhaladoh. Najis mukhaladoh merupakan najis yang tergolong berat. Untuk mensucikannya itu diperlukan cara-cara khusus yang harus dilaksanakan bagi seseorang yang terkena najis mukhaladoh. Yang kedua, itu ada contoh dari najis mukhaladoh, yaitu ada babi dan ada anjing. Apabila dari pakaian atau tubuh seseorang itu tersentuh babi atau terkena air liur anjing, itu baik disengaja maupun tidak disengaja, itu termasuk dari najis mukhaladoh. Dalil tentang najis mukhaladoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum id walahu fihi al-qalbu an yasilahu sab'a marot ulahunna biturabi akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya tempat seseorang di antara kamu jika dijilat anjing ialah dengan dicuci sebanyak 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan debu atau tanah. Dikeluarkan oleh Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, hendaklah ia membuang air itu. Sedangkan menurut riwayat Tirmizi yang terakhir atau yang pertama dicampur dengan debu atau tanah.
Yang selanjutnya yaitu cara membersihkan najis mukhaladoh. Cara yang dapat kita gunakan untuk membersihkan najis mukhaladoh, contohnya dari gigitan anjing ataupun air liur anjing, yaitu dengan membasuh bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali. Salah satu basuhannya yaitu menggunakan air yang dicampur dengan debu ataupun tanah. Kemudian dibasuh dengan menggunakan air sebanyak 6 kali. Namun sebelum membersihkan najis mukhaladoh yang mengenai tubuh atau pakaian, harus benar-benar dihilangkan wujud. Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghilangkan najis mukhaladoh. Yang pertama itu kita ambil pasir yang mengandung debu. Secukupnya aja. Sudah ya, seperti ini. Setelah mengambil pasir atau tanah yang mengandung debu, kita kasih air terlebih dahulu. Secukupnya ya airnya. Nah, udah ya. Setelah itu kita siapkan air yang mutlak. Misal tan kita yang terkena air liur anjing, berarti kita basuh 7 kali. Untuk basuhan yang pertama yaitu dengan air yang dicampur dengan tanah yang mengandung debu. Kita basuh terlebih dahulu. Nah, untuk yang 6 kali basuhan yaitu menggunakan air mutlak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah suci. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga penjelasan kami dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.